Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasulillah karim. Amma ba'da. Kita melanjutkan tafsir surat An-Naba ayat ke-31 sampai ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Maksudnya mendapat kemenangan, menurut Imam Asyuti mendapat tempat kemenangan di surga. Innalil muttaqina mafaza terdiri dari 14 huruf hijaiyah. Alif, nun, lam, mim, ta, qaf, ya, nun, mim, fa, alif, za, alif. Lanjut tafsir ke ayat 32. Hadaika wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Hadaika, lafadz ayat ini menjadi badal dari lafadz mafazan atau sebagai penjelasan daripadanya. Dan lafadz wa'naban diatafkan kepada lafadz mafazan. Ayat ke-32 terdiri daripada 12 huruf hijaiyah, yaitu ha, dal, alif, hamzah, qaf, wawu, alif, ain, nun, alif, ba, alif. Lanjut ke ayat 33. Wa kawaiba atroba, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Menurut Imam Syuti, gadis-gadis yang dadanya sedang ranum-ranumnya. Gadis-gadis yang dadanya sedang ranum-ranumnya. Gadis-gadis muda. Lafadz kawaib bentuk jamak dari lafadz kaib, yang sebaya umurnya. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, kurang lebih 33 tahun umur gadis tersebut. Lafadz atroban bentuk jamak dari lafadz tirbun. Jadi tafsir ayat ke-31, 32, 33, Allah SWT berfirman menceritakan keadaan orang-orang yang berbahagia dan pahala apa yang telah disediakan Allah SWT bagi mereka berupa kehormatan dan kenikmatan yang abadi. Untuk itu Allah SWT berfirman, Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Imam Ad-Duhab mengatakan makna mafazan ialah tempat untuk berekreasi. Imam Mujahid dan Imam Qatadah mengatakan bahwa mereka memperoleh kemenangan, maka mereka selamat dari neraka. Tetapi pendapat yang jelas dalam hal ini adalah dikatakan oleh Ibnu Abbas, karena dalam firman yang berikutnya ayat yang ke-32, hadaika, yaitu kebun-kebun, maksudnya taman-taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan lain-lain. Wa a'naba wa kawaiba atroba, dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Menurut Imam Ibnu Katsir, yaitu bidadari-bidadari yang sebaya usianya. Ibnu Abbas dan Imam Mujahid serta selain keduanya ulama-ulama mufassirin mengatakan bahwa kawaib ialah nawahid, yakni bidadari-bidadari yang dadanya montok, lagi kencang, tidak bergayut, tidak seperti pepaya, karena mereka masih gadis lagi berusia remaja semuanya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Waqiah. Imam Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ahmad ibnu Abdurrahman ad-Dusuki
telah menceritakan kepadaku ayahku dari Abu Sufyan alias Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Tayyim. Telah menceritakan kepada kami Atiyah ibnu Sulaiman alias Abdul Qais dari Abdurrahman al-Qasim ibnu Abdul Qasim al-Dimashqi dari Abu Umamah bahwa ia pernah mendengar Nabi menceritakan hadis berikut dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, Innakum ahlil jannati litakdua min ridwanillahi wa inna sahabata latamurru bihim fatunadihim ya ahlul jannati madza turiduna an umtirukum hatta innaha latumtiruhumul kawaibal atrab. Sesungguhnya baju-baju gamis ahli surga benar-benar menampilkan keridhaan Allah kepada mereka. Dan sesungguhnya awan benar-benar melatih mereka, lalu berseru kepada mereka, Hai ahli surga, apakah yang ingin aku turunkan kepada kalian? Sehingga sesungguhnya awan surga itu benar-benar menghujani mereka dengan gadis-gadis remaja yang sebaya usianya. Tafsir ayat yang ke-34, wa ka'sang dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang penuh lagi berturut-turut. Menurut Ikrimah, makna yang dimaksud ialah yang jernih minumannya. Imam Mujahid, Al-Hasan, Imam Qatadah, dan Ibnu Zaid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang penuh berisi minuman an-naba, yakni penuh berusu minuman lagi menyenangkan. Imam Mujahid dan Imam Said Ibnu Jubair mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah berturut-turut. Jadi minuman yang berturut-turut, senantiasa mendapatkan minuman tanpa ada habis-habisnya. Lanjut ke tafsir ayat ke-35. La yasma'una fiha la'wan wala kizaba. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Waqiah. Yaitu di dalam surga tidak terdapat perkataan yang sia-sia, tiada faedahnya. Tidak pula perkataan yang berdosa, yakni perkataan bohong, dusta, dan lain-lain. Bahkan surga adalah negeri kesejahteraan dan semua yang ada di dalamnya bebas dari segala bentuk kekurangan. Lanjut tafsir ayat yang ke-36. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an min rabbika, sebagai pembalasan dari Tuhanmu, dan pemberian yang cukup banyak. Atau anhisaba, dan pemberian yang cukup banyak. Semua yang telah disebutkan di atas merupakan balasan dari Allah SWT yang diberikannya kepada mereka sebagai karunia, kebaikan, dan rahmatnya kepada mereka. Yakni yang cukup, sesuai, utuh, lagi banyak. Orang Arab mengatakan atau nifa ahsabani, yakni dia memberiku dengan pemberian yang cukup banyak. Dan termasuk ke dalam pengertian ini ucapan hasbi Allah, yang artinya cukuplah Allah sebagai pelindungku, menurut Imam Ibnu Katsir. Lanjut ke ayat yang ke-37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu kitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Makna ayat yang ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebesaran dan keagungannya, bahwa sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi
serta semua yang ada pada keduanya, dan semua yang ada di antara keduanya dan bawah. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah, yang rahmatnya mencakup segala sesuatu. La yamlikuna minhu kitaban, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Maksudnya apa? Tiada seorang pun yang mampu memulai berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Semakna pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, surat Hud ayat 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnihi. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Yang paling mirip ini adalah surat Hud. Illa bi'idnihi. La takallamu nafsun illa bi'idnihi. Tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Lanjut ke ayat ke-38. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Tafsir ayat ke-38 cukup banyak. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan makna yang dimaksud dengan roh. Yauma yaqumu ruh. Pertama, menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan roh adalah arwah Bani Adam, yaitu anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kedua, mereka adalah anak-anak Adam menurut Imam Al-Hasan dan Imam Qatadah. Imam Qatadah mengatakan bahwa hal ini merupakan satu yang disembunyikan oleh Ibnu Abbas. Yang ketiga mengatakan bahwa mereka adalah suatu makhluk Allah yang bentuknya seperti Bani Adam. Tetapi mereka bukan malaikat dan bukan pula manusia. Mereka juga makan dan minum. Demikian menurut Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Abu Soleh, dan Al-Amasi. Yang keempat, menyebutkan bahwa dia adalah Jibril. Jadi malaikat Jibril. Ini menurut siapa? Ini menurut pendapat Imam Sya'bi, Sa'id bin Jubair, dan Abdul Dahab, Imam Ad-Dahab. Hal ini berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Surat Asy-Syura. Terus Imam Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa Ar-Ruh adalah malaikat yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala serta menyampai wahyu. Yang kelima, bahwa yang dimaksud dengan Ar-Ruh adalah Al-Qur'an. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Ibnu Zaid, yang berarti semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya. Dan demikianlah kami wahyukan kepada wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Quran Surah Asy-Syura ayat ke-52 hingga akhir ayat. Yang keenam mengatakan bahwa Ar-Ruh adalah malaikat, besarnya sama dengan seluruh makhluk bila digabungkan menjadi satu. Sayyidina Ali bin Abi Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sehubungan dengan makna firman-Nya pada hari ketika ruh berdiri, bahwa makna yang dimaksud dengan ruh ialah malaikat yang paling besar tubuhnya menurut Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad Ibnu Khalaf Al-Asqalani, telah menceritakan kepada kami Rawat Ibnu Jarrah dari Abu Hamzah dari Asy-Syabi
Dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahwa ar-ruh berada di langit yang keempat. Dia lebih besar daripada semua langit, semua gunung, dan semua malaikat. Setiap harinya ia bertasbih kepada Allah sebanyak 12.000 kali tasbih. Dan dari setiap tasbih yang dibacanya, Allah menciptakan malaikat kelak di hari kiamat akan datang membentuk satu saf tersendiri. Ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Tabrani mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn Aus al-Amasri. Telah menceritakan kepada kami Wahbullah ibnu Rauk ibnu Hubairah. Telah menceritakan kepada kami Bisr ibnu Bakar. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i. Telah menceritakan kepada kami Atta' dari Abdullah bin Abbas. Imam Al-Auza'i adalah salah satu imam mazhab. Bahwasanya Ibnu Abbas bahwa ia pernah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah mempunyai seorang malaikat, seandainya diperintahkan telanlah 7 langit dan bumi sekalian telan, tentulah malaikat itu dapat melakukannya, dan bacaan tasbihnya ialah Maha Suci Engkau dimanapun Engkau berada. Jadi malaikat tersebut bisa menelan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, 7 petala bumi dan 7 petala langit. Menurut siapa? Menurut Ibnu Abbas. Menurut Imam Ibnu Katsir, ruh tersebut adalah ruh Bani Adam alias manusia. Imam Ibnu Katsir menukil ayat Al-Quran, ila man adzina lahu rahman, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, la takalamu nafsan illa biidznillah. Dikala datang hari itu tidak seseorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, wa yatakalamu yauma idzil ila rusul, dan tiada yang berbicara di hari itu kecuali hanya para rasul. Wa qala sawaban, dan ia mengucapkan kata-kata yang benar. Ini perkataan yang hak, dan termasuk perkataan yang hak ialah kalimat la ilaha illallah. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Abu Sholeh dan Ikrimah. Lanjut tafsir ayat ke-39. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Dzalikal yaumul haqq, artinya pasti terjadi dan tidak terelakkan lagi. Pasti itu terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, yaitu jalan yang untuk kembali yang menghantarkan dia kepadanya dan yang akan ditempuhnya untuk sampai kepadanya. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Apabila seorang itu diberi hidayah oleh Allah SWT, maka Allah SWT akan menuntunnya jalan kembali pada Allah SWT. Lanjut tafsir ke ayat 40. Inna anzarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Inna anzarnakum adaban qariba. Maksudnya pada hari kiamat nanti dikatakan demikian karena kepastian kejadian telah dekat.
dan sesuatu yang pasti terjadi itu tidak dapat dielakkan lagi. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, yakni ditampilkan di hadapan semua amal perbuatannya, yang baik dan yang buruknya, yang terdahulu dan yang kemudian, seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain, firman-Nya surat Al-Kahfi ayat ke-49. Wajadu ma'amilu hadiro, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, yaitu tertulis. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Orang kafir di hari itu berkhayal, seandainya dirinya sewaktu itu di dunia berupa tanah dan bukan makhluk, serta tidak dikeluarkan ke alam wujud. Demikian itu terjadi ketika dia menyaksikan azab Allah terpampang di hadapannya, dan ia melihat semua amal perbuatannya yang telah dicatat, yang dicatat oleh para malaikat juru tulis amal perbuatannya, yang semuanya mulia lagi bertakwa. Semua amal perbuatannya penuh dengan kerusakan dan dosa-dosa. Menurut pendapat yang lain, sesungguhnya orang-orang kafir itu berhayal demikian hanyalah setelah ia menyaksikan peradilan Allah Subhanahu wa taala saat menghukum antara hewan-hewan terhadap kejadian-kejadian yang telah dilakukannya ketika di dunia dan dengan sesamanya. Maka Allah memutuskan perkara di antara mereka dengan hukumnya yang maha adil, yang tidak aniaya, sehingga kambing yang tidak bertanduk disuruh membalas terhadap kambing yang bertanduk yang dahulu sewaktu di dunia pernah menanduknya. Apabila peradilan telah dilakukan terhadap mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, jadilah kamu tanah kepada hewan-hewan tersebut. Maka semuanya kembali menjadi tanah. Dan saat itulah orang kafir berkata, sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah, yaitu menjadi hewan maksudnya, lalu dikembalikan menjadi tanah. Hal yang samakna telah disebutkan dalam hadis sangkakala yang terkenal, sebagaimana telah disebutkan pula dalam asar-asar yang bersumber dari Abu Hurairah dan Abdul ibnu Amr serta selain keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah tafsir surat An-Naba. Asbabun nuzul surat An-Naba ini menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Munawir, bahwasanya Hasan meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum kafir Quraisy yang ketika Rasulullah diutus bertanya-tanya tentang misi yang beliau emban dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim. Kurang lebihnya penjelasan daripada tafsir surat An-Naba seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ulama-ulama mufassirin. Al-Fatihah.